Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Motor Motif Channel. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Motor Motif Channel dan pencet tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara servis perawatan berkala untuk sepeda motor Kawasaki 250, Kawasaki Ninja 250 injeksi terbaru ya, tahun 2022 dan 2 silinder ya ini teman-teman. Untuk cara perawatan servis berkalanya bisa kalian lakukan sendiri di rumah tanpa harus dibawa di bengkel terdekat di sekitar tempat kalian ya. Kalian bisa melakukannya sendiri dengan peralatan-peralatan yang sederhana. Contohnya dengan merawat yang harus dirawat seperti penyetaran rantai roda ya, termasuk ganti oli, bersihkan filter udara, dan penyetelan-penyetelan yang lain bisa kalian lakukan sendiri di rumah ya. Dan bagaimana cara perawatannya dan apa saja yang harus dilakukan dalam perawatan berkala tersebut, ikuti terus videonya sampai selesai, jangan di skip, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Motor Motif Channel. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, untuk tahap awal kita buka dulu joknya ya. Kita buka dulu joknya. Terus setelah dibuka jok, ya, di sini tempat akinya ya teman-teman ya. Ini tempat akinya ada di sini. Positifnya ya, ini negatifnya. Nah, ini juga harus dicek ya, kekencangan bautnya, barangkali ada yang longgar dalam servis berkala ya teman-teman. Ini kebetulan teman-teman, motor Kawasaki ini kilometernya masih di angka 2000 km ya, masih di angka 2000 km, jadi belum terlalu banyak ya, jadi perawatannya nggak terlalu banyak teman-teman ya, enggak. Dan teman-teman selanjutnya kalian buka ya kunci L covernya ini ya, L4, ini menggunakan kunci L4. Kita buka satu persatu covernya. Ini L4 teman-teman. Nah, setelah dibuka yang L4 ini, kita buka cover kasarnya, ini dibuka, tinggal narik aja teman-teman, tinggal ditarik aja. Nah, gitu ya. Oke, di dalam juga ada kunci L nya. Terus ini teman-teman, ini ada ring plastiknya ya, jangan lupa. Terus ini ada semacam klip ya,
tinggal ditekan aja teman-teman, tekan begitu terus ditarik, ya dia tarik kita aja. Kemudian bagian bawah juga sama ya, buka. Terus bagian sini teman-teman, depan ya, dan depannya juga sama, ini ada terus bagian dalam teman-teman ada baut plastiknya, kulit plastiknya juga ya, ada 4. Ini dilepas. Nah, ini ada 4 baut plastiknya ya, ada 4 ya, kelipan plastik. Setelah semuanya dibuka, ini tinggal narik aja teman-teman. Nah, ini sebenarnya bisa nih. Iya, ini nyambung ke sini. Ini nggak dilepas juga nggak apa-apa nih, mau dilepas juga lebih bagus. Oke, udah. Bagian bawah sudah. Ini tinggal narik aja teman-teman. Kita tinggal narik. Ya, tinggal tarik. Wah, ini jangan lupa teman-teman, ini ada baut 8. Menggunakan kunci T ya teman-teman. Baut 8 atau baut 10 nih, baut 8 ini. Lepas baut 8-nya ya. Udah, tinggal tarik aja teman-teman. Tuh, gitu ya. Nah, yang bagian bawah ini ada kunci L-nya ya. Jangan lupa. Bagian dalam nih teman-teman ya, bawah tapi bagian dalam ya, ada kunci L-nya juga. Aduh, kalian lepas. Nah, ini ada ring platnya ya. Nah, tinggal cabut aja. Nah, jangan lupa ini ada soketnya ya teman-teman. Ada soket untuk lampu sen, lampu riting kanan. Nah, ini tinggal ditekan aja nih. Udah,
cabut ya. Nah, kita pisahin. Apa ya? Mau jajan. Ya. Ya, Apa dek? mau jajan. Jajan ke ibu. Ayahnya lagi Dia mau videoin. makan sendiri ya, Nah. tapi gak bisa. Ayah. Oke teman-teman, setelah dibongkar bagian covernya, firingnya ya teman-teman. Nah ini bisa dibuka firingnya baik kanan ataupun kiri, semuanya dibuka. Ini kebetulan karena kilometernya masih 2000, jadi bagian kirinya saya tidak perlu buka ya teman-teman. Tapi yang harus diperhatikan ketika perawatan berkala, itu yang harus dicek adalah oli mesin. Yang pertama adalah oli mesin. Dipastikan oli mesinnya itu rutin diganti ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada kaca untuk melihat seberapa banyak kapasitas oli atau kondisi olinya masih bagus atau tidak. Ini bisa terlihat dari kaca pengintai ini ya teman-teman ya. Jadi posisi motor itu harus diposisikan berdiri tegak lurus ya, lurus, tidak menggunakan standar samping tapi motor dalam keadaan lurus. Nah ini kapasitas oli harus berada di garis yang paling atas teman-teman. Itu ada 2 garis ya, ada bagian bawah sama bagian atasnya. Ini untuk kapasitas oli itu berada di garis yang atas. Nah ketika kurang atau di bawah itu berarti kapasitas oli sudah mulai berkurang. Nah itu perlu penggantian. Dan bisa dilihat kondisi warna oli, kalau misalkan sudah jelek, keruh ya warnanya ya teman-teman ya. Nah ini juga bisa dilakukan penggantian oli. Nah untuk kapasitas oli sendiri di motor Kawasaki New 250 injeksi ini ya teman-teman, yang 2 silinder ini jumlah kapasitasnya lebih sedikit dibandingkan dengan motor Kawasaki 250 yang sebelumnya, yang versi lama ya. Yang awal itu untuk penggantian oli 2,4 liter. Ketika filter olinya dibuka ya. Ketika filter olinya tidak buka itu 2 liter saja. Nah, kalau untuk motor yang versi terbaru ini cukup 1,7 ya, 1,7 liter kalau filter olinya dibuka. Tetapi kalau filter olinya tidak dibuka cukup 1,3 liter saja teman-teman. Jadi tidak perlu beli 3 botol ya, cukup beli 2 botol saja. Nah itu untuk oli ya teman-teman ya. Nanti pengisiannya itu bisa dilihat di sini. Jadi ada garis yang atas ini ya teman-teman. Nanti ketika diisi, dipastikan posisi olinya itu ada di atas. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak berarti tekanan udara yang ada di dalam mesin nanti terlalu besar, yang itu menyebabkan lebih cepat kerusakan di seal olinya. Jadi lebih mudah bocor teman-teman, karena tekanan udara di dalam mesin terlalu besar ya. Nah untuk penggantian oli teman-teman, itu bautnya ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nah sebelah ini nih. Nah ini bautnya nih ya. Nanti bisa kalian kendorin ini untuk membuang olinya ya. Kalian buka ini baut 17 teman-teman. Nanti kalian keluarkan, terus baru bisa diisi olinya ya, setelah oli yang lamanya habis ya. Dan untuk posisi filter olinya itu ada di depan sini ya, ada di sini bagian depan. Itu kalau dilakukan pengecekan saja, tidak perlu diganti, berarti hanya dilepasin, hanya dibersihkan saja.
Nah, itu penggantian olinya atau pengisian olinya 1,7 kalau itu dilepas ya. Tapi kalau misalkan tidak dilepas hanya 1,3 saja teman-teman. Kemudian berikutnya kapasitas cadangan coolant, air coolant ya. Air pendingin radiator. Nah, ini posisinya itu ada garis atas garis bawah juga. Jadi kalau misalkan posisi airnya itu sudah berada di antara garis batas atas dan garis batas bawah, itu sebenarnya masih bisa digunakan ya, tapi alangkah lebih baiknya tinggal ditambahin aja sampai batas maksimalnya itu di garis atas ini ya teman-teman. Jangan terlalu penuh juga, kalau terlalu penuh nanti bisa mudal keluar melalui selang ini. Oke, itu yang kedua. Yang berikutnya yang harus dicek itu adalah jarak main bebas gas ya. Itu harus kita cek juga. Berapa sih jarak standar main bebas gasnya? Jarak main bebas standar gasnya itu adalah 2 mili saja teman-teman. Ini cara mengukurnya. Ini bisa kalian lihat menggunakan kabel menggunakan mistar ya, atau menggunakan penggaris. Tinggal digeser-geserkan, jadi pergeserannya ini berapa mili bisa kelihatan ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 2 mili atau lebih tinggi, bahkan misalkan 5 mili, jadi kan itu terlalu longgar. Nah, itu nanti kurang responsif teman-teman ke akselerasinya ya, ke gasnya. Tapi kalau misalkan terlalu sedikit, nanti berbahaya. Kalau kurang dari 2 mili, ketika stang dibelokkan, nanti gasnya ketarik teman-teman. Jadi RPM-nya bisa naik dengan tiba-tiba. Nah, itu sangat membahayakan. Nah, itu teman-teman ya, 2 mili. Kemudian berikutnya yang harus dicek adalah jarak main bebas handle coupling teman-teman ya. Jarak main bebas handle coupling ini yang standar adalah 20 mili atau 2 cm sampai 30 mili atau 3 cm teman-teman. Jadi jarak main bebasnya ini senantiasa diperhatikan ya. Ini bisa diukur menggunakan penggaris. Nah, ini jarak main bebasnya. Itu 2 cm sampai 3 cm ya. Kalau misalkan terlalu banyak, nanti ketika koplingnya dilepasin sedikit itu sudah loncat teman-teman, dan itu biasanya mengakibatkan lebih cepat kerusakan di komponen koplingnya, dan pengoporan gigi itu biasanya cenderung lebih keras atau susah dioperasikan teman-teman, sehingga harus dipastikan ukurannya sesuai dengan standar. Kalau terlalu sedikit ya, toleransi misalkan dikurang dari 20 mili, nah itu nanti terlalu tinggi teman-teman. Jadi posisi ini sudah naik tapi motor belum jalan juga. Nah, itu juga kurang bagus ya teman-teman ya, karena menyebabkan lebih cepat kerusakan atau mengakibatkan kampas koplingnya cepat slip teman-teman. Jadi bisa kalian setel sesuai dengan standar 20 mili sampai 30 mili ya. Nah, penyetelannya bisa dilakukan dengan 2 cara ya teman-teman. Bisa dari atas, dari sini ya, atau juga bisa dari bawah, sini ya. Ini bisa kalian lakukan penyetelan di sini. Nah, itu untuk menyesuaikan ukuran yang standar 20 mili sampai 30 mili tadi ya. Oke, ini menggunakan kunci pas 12 ya, ukuran 12. Nah, itu ya yang perlu dicek. Dan berikutnya teman-teman, kalau misalkan kilometer motornya sudah mencapai lebih dari 4.000 km ya, atau setidaknya 8.000 kilo ya, kalian bisa cek kondisi filter udaranya dan sekaligus bisa mengecek kondisi busi ya teman-teman ya. Nah, itu kalau untuk mengecek filter udara dan mengecek busi, otomatis harus membuka tangki bahan bakar ini. Nah, itu yang harus dibuka, berarti baut 10 ini teman-teman ya.
mode 10 ini dibuka, kemudian selang bensinnya juga harus dilepas. Ini caranya cukup ini menggunakan bantuan obeng min kecil ya, ditarik keluar ke sini, dikeluarin, baru ini ditarik keluar ya. Dan di sini di bawah sini ada soket untuk kabel soket untuk kabel full pump dan indikator bensin ya. Nah itu dilepas juga, baru ini bisa diangkat teman-teman, tangkinya bisa diangkat. Nah setelah itu kalian bisa membuka baut filternya ini ya, baut kembangnya. Kalau ingin ngecek businya, kalian berarti harus membuka box filternya ini teman-teman ya, dengan membuka baut ini, baut box filternya ini diangkat, dilepas, dan kalian bisa menggunakan kunci busi untuk membuka businya di bagian sini teman-teman. Nah itu untuk penggantian busi, idealnya itu untuk tipe yang biasa, yang bukan racing itu 8.000 km dibersihkan ya teman-teman ya. Setiap 8.000 km dibersihkan, tetapi kalau misalkan kondisinya sudah jelek, itu bisa dilakukan penggantian busi. Oke teman-teman, itu untuk pengecekan filter udara dan busi ya. Dan selanjutnya yang harus dicek adalah minyak rem teman-teman ya. Minyak rem ini juga harus rutin dilakukan pengecekan, barangkali kondisinya sudah mulai keruh atau penurunan kualitas ya, karena sudah terlalu lama dipakai. Nah itu bisa diganti penggantian berkalanya setiap 12.000 km diganti minyak remnya ya. Dan sekaligus kalian bisa cek kondisi kampas remnya apakah masih tebal atau tidak, itu bisa dilihat secara visual ya kondisinya. Nah ini kalian bisa lihat, kalau untuk yang ini masih tebal teman-teman, masih tebal sekali ya, karena kilometernya masih baru 2000 km, jadi tidak perlu dilakukan penggantian. Nah itu teman-teman, untuk rem perlu dilakukan pengecekan secara berkala, baik depan ataupun belakang, supaya tidak kehabisan kampas rem ya, terlambat penggantian kampas remnya. Dan berikutnya untuk yang harus dilakukan pengecekan adalah penyetelan kekencangan rantai roda ya teman-teman. Kekencangan rantai roda. Nah di sini biasanya setiap motor itu bisa dilihat ya, ada panduan atau informasi penyetelan rantai rodanya. Kalau untuk Kawasaki ini penyetelannya itu jarak main bebasnya adalah 20-30 mili atau 2-3 cm ya teman-teman. Nah ini caranya sama, penyetelannya itu menggunakan penggaris ya, untuk mempermudah melakukan penyetelan. Nah penyetelannya itu tidak terlalu ke belakang ya teman-teman, dan juga tidak terlalu ke depan, tapi yang pas itu adalah di tengah-tengah ya, untuk menyetel rantai ya. Oke, nah ini mengukur jarak main bebasnya itu menggunakan penggaris seperti ini teman-teman ya. Kalian putarkan roda dulu ya, putarkan roda terlebih dahulu, cari ketegangan rantai yang paling tegang, karena biasanya rantai itu nggak sama ya, ada yang main bebasnya itu agak banyak dan ada juga yang agak sedikit. Nah itu cari yang paling sedikit, itu yang harus diukur nantinya itu. Nah nanti cara pengukurannya, kalian tempelkan penggaris seperti ini, terus kalian lihat main bebasnya ini berapa. Kalau masih di angka 2 cm sampai 3 cm berarti tidak perlu dilakukan penyetelan ya teman-teman. Tapi kalau sudah melewati 3 cm maka perlu kalian lakukan penyetelan. Caranya dengan kalian kendorkan as rodanya,
Dan kalian bisa menyetel rantainya itu dari sini ya teman-teman, dari baut penyetel rantai sebelah kiri menggunakan kunci pas atau kunci ring 12 dan 14. Nah itu nanti setelah dilakukan penyetelan, kalian pastikan bagian kanan ukurannya itu harus sama dengan bagian kiri ya, supaya posisi roda itu tidak miring ya teman-teman ya. Jadi harus disesuaikan juga posisi as rodanya, yang bagian kanan dengan kiri itu harus sama ya. Jangan sampai yang sebelah kiri terlalu ke belakang, yang sebelah kanan terlalu ke depan, sehingga posisi bak roda akan miring teman-teman. Nah itu untuk penyetelan rantai ya. Oke, jadi itu yang harus dilakukan penyetelan secara berkala. Selanjutnya teman-teman, kalian juga bisa melakukan pengecekan kondisi aki ya. Akinya itu bisa kalian cek voltasenya, atau juga lebih mudahnya kalau kalian tidak memiliki alat ukurnya, selama motornya itu masih bisa di starter, berarti tidak ada masalah dengan akinya. Yang harus kalian perhatikan adalah kekencangan dari baut akinya ini ya. Kalian cek, barangkali baut akinya ada yang kendor, kalian kencangkan gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang harus dicek ketika melakukan perawatan berkala untuk motor Kawasaki 250, Kawasaki Ninja 250 Fi yang terbaru. Dan ini berlaku untuk semua motor sebenarnya teman-teman ya. Sebenarnya ya, pengecekan standar seperti ini, penyetelan kopling, penyetelan gas, penyetelan rantai, dan pengecekan oli, aki. Nah itu semuanya berlaku untuk semua tipe motor ya, baik yang injeksi ataupun yang karburator. Dan terkhusus untuk yang motor Kawasaki ini ya, mungkin itu saja ya teman-teman ya, yang harus dicek secara berkala dan bisa kalian lakukan sendiri di rumah kalian masing-masing. Nah mungkin itu saja teman-teman, part-part apa saja yang harus diperiksa, bagian-bagian mana saja yang harus diperiksa ketika melakukan perawatan berkala di motor Kawasaki Ninja 250 injeksi new ya, yang baru, yang tahun 2022 ya. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Motormotif Channel, dan jangan lupa juga share. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.